penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. face to face.
worshiping His holiness till less of me and more of Him. Yeah. There is no better moment than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worship in His holiness till less of me and more of Him. Oh, there is no better moment than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. Dwell in His house all the days of my life. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worship in His holiness till less of me and more of Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worship in His holiness till less of me and more of Him. Yeah, yeah. Oh, we worship You, oh God. We worship. Oh,
Shalom semuanya. Shalom semuanya. Welcome to Rose of Sharon Church Singapore. Dan juga kami mau welcome untuk Bapak Ibu yang join live streaming di rumah. Welcome to Rose of Sharon Church Singapore. Dan kami rindu Bapak Ibu bisa bergabung di tempat ini bersama-sama dengan kami minggu depan di jam yang sama di tempat ini. Oke, dan kami juga mau untuk saudara-saudari yang datang liburan ke Singapura, yang berjalan-jalan di sini, kami mau welcome Bapak Ibu semua untuk have a great holiday in Singapore. Dan juga untuk saudara-saudari yang tinggal di Singapura, yang pertama kali datang ke Rose of Sharon Church Singapore, boleh saya minta tolong untuk angkat tangannya. Siapa yang pertama kali datang yang tinggal di Singapura, yang datang ke tempat ini? Wah, mari kita berikan sambutan yang paling hangat ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Welcome to Rose of Sharon Church Singapore. Di sini, di Rose of Sharon Church Singapore kita ada Connect Group. Apa itu Connect Group? Connect Group itu di mana kita bisa berkumpul bersama, kita bisa punya keluarga rohani yang mengingatkan kita bisa berdoa bersama, kita bisa sharing, kita bisa testimony. Di sana akan ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Jadi saya mau encourage untuk kita yang belum join untuk join di Connect Group kita. Informasi lebih lanjut kalian bisa pergi ke Welcome Corner yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Di sana ada Welcome Corner, kalian bisa bertanya bagaimana yang terdekat, ada yang onsite, ada yang online juga. Ya, bisa ke Welcome Corner dan juga di sebelah kanan, di sebelah kiri Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu untuk mengencourage, untuk mendoakan bersama-sama ya. Jadi kunjungi Welcome Corner kita dan juga Prayer Corner kita ada di sebelah kiri Bapak Ibu semua. Dan juga nanti di akhir ibadah kita akan melakukan bersama-sama offering. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan envelope, kalian bisa angkat tangan pada saat ini. Nanti Asher yang akan datang untuk memberikan envelope ini. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan QR code yang ada di depan ini. Gunakan bank apps kalian untuk melakukan persembahan. Oke, dan kita akan lakukan sama-sama di akhir ibadah. Dan juga pengumuman sedikit bahwa ibadah kita ada 4. Di Singapura ini kita ada 4 ibadah, jam 8 pagi dan jam 10 itu saat ini itu dilakukan dengan bahasa Indonesia. Dan nanti jam 12 akan dilakukan dengan bahasa Inggris. Ada English service kita di jam 12 dan juga ada youth service AOG di jam 2 siang di tempat yang sama. Dan kami juga ada Eagle Kids Service. Eagle Kids Service itu akan dilakukan di lantai 6 dan ada di 2 ibadah kita, ibadah jam 10 dan jam 12. Eagle Kids di lantai 6. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak bisa bawa di ibadah 2 dan ibadah 3 kita. Alright. Dan ada pengumuman yang sangat luar biasa yang hari ini telah launching album Eagle Kids yang terbaru. Ayo dong kita beri tepuk tangan untuk anak-anak Eagle Kids ini. Dan kami percaya bahwa ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan bagi anak-anak kalian semua. Jadi hari ini sudah launching Eagle Kids album itu di YouTube. Nanti tanggal 25 Oktober dapat diakses di seluruh platform digital. Ya, di Spotify kalian juga bisa download. Jadi setiap pagi tinggal panggil, "Hai Google, tolong nyalain Eagle Kids Service." Dan kalian bisa mendengarkan buat anak-anak kalian semua juga. Ya. Dan juga ada spesial juga hari ini. Dan nanti di ibadah yang ketiga, Eagle Kids akan bernyanyi bersama dengan kita di tempat ini. Dia akan menjadi singer-singer kita di tempat ini ya. Nantikan ini ya. Nantikan dengan excited. Alright. Nah mari pada saat ini kita siapkan hati kita. Kita tutup mata kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan Kau mengumpulkan kami di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah rencana-Mu Tuhan. Kami di tempat ini kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan.
Bapa, pada saat ini kami serahkan hati kami yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Have a blessed service. God bless. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Hallelujah, let's stand up together. We will sing together with eagle keys. Hallelujah. Woo! Let's go. Woo! Oh, 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 oh. Let's sing. You are my joy. You are my best friend. You are everything in my whole life. Only you, Jesus. Nothing compares to your faithful love. You are as precious, I won't let go. I want you, Jesus. I won't trade you for anything else. You're the best in the world. I want to jump, 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 jump for you. I want to dance, 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 dance for you. I want to shout out loud, oh for you, oh Lord. I want to jump, 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 jump for you. I want to dance, 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 dance for you. I want to shout out loud, oh for you, oh Lord. Shout it together, love you forever. Woo! Give a bigger crowd for our God, hallelujah. You are my joy, you are my best friend, you are everything in my whole life. Only you, Jesus. Yeah. Nothing compares to your faithful love. You're so precious, I won't let go. I want you, Jesus. Follow us together. I won't trade you. Woo! For anything else. You're the best in the world. I want to jump, 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 jump for you. I want to dance, dance,
Sing this song. You set us apart, and you brought us into your light. Amen. Woo. Now we're not the same. We live to glorify you, glorify you. Let's sing. We'll study hard for you, oh Lord. Without speed and time, we will build your church. We are church. For your vision, nothing's gonna hold us back. We are church builders, giving our plans and dreams for your kingdom. Nothing is the stars. Oh, nothing is impossible, 'cause God, you're on our side. Let's dance! Woo! Oh, oh. Woo! Oh, oh, oh. Let's sing this song from the top, church. You set us apart, and you brought us into your light. Amen. Woo. Now we're not the same. We live to glorify you, glorify you. We'll study hard for you, oh Lord. Our skills and time, we will build your church. We are church builders, going for your vision. Nothing us back. We are church builders, living our dreams and dreams for your kingdom. We are to reach beyond the stars. Woo! Nothing is impossible, 'cause God, you're on our side. Let's dance! Together, let's shout, hey! 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 We'll study hard for you, oh Lord. Without skills and we will build your church. 1, 2, 3, sing! We are church builders for your vision. Nothing's gonna hold us back. We are church builders for your kingdom. We're gonna reach beyond the stars. Nothing is impossible, 'cause God on our side. Let's dance! Oh, oh, oh. Together shout hallelujah! Woo! Ada sukacita, man? Hallelujah, church, you may be seated. Hallelujah. Thank you, Jesus. Haleluya. Tuhan, kami siapkan hati kami, Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu lebih lagi, Bapa. Kami mau lebih dalam lagi, Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, Tuhan. How beautiful you are, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan, untuk penyertaan-Mu, Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu, Tuhan, yang Kau berikan atas hidup kami, Bapa. Sekarang saatnya kami menyembah-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi, Tuhan, ke dalam hadirat-Mu, Bapa. Bawa kami lebih tinggi lagi, Tuhan, bersama-Mu, Bapa. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya.
berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Thank you Jesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, haleluya Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Katakan dengan segala hatimu, church. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan bersama, haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, amin Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau perlindungan kami Bapa, haleluya. Bagiku pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, Kau pertolonganku Tuhan, Kau kekuatanku Bapa, haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, angkat suaramu
akan sembahmu, Yesus yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan di dalam-Mu kami aman Tuhan. Di dalam-Mu ada sukacita Tuhan. Di dalam-Mu ada damai sejahtera Tuhan. Sepenuhnya kami percayakan hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Amin Tuhan. Bagiku pertolongan, yes Lord, di tempat. Angkat kedua tanganmu jemaat. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. I'll sing to you Lord a hymn of love. Haleluya Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. I'll carry everlasting love. Haleluya. You'll never let me go. I'll sing to you Lord a hymn of love for your faithfulness to me. Amen Tuhan. I'll carry everlasting love. You'll never let me go. I'll sing to you Lord. I'll sing to you Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry everlasting love. You never let me go. Katakan lebih tinggi lagi. I'll sing to you Lord. I'll sing to you Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry everlasting arms. You never let me go. Lord, you never let me go. You never let me go. You never let me. You never let me go. Never let me go. Through it all, hallelujah. Hari ini kami bisa merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami.
Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang kuat, Engkau Allah yang bekerja di dalam segala situasi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberikan kesembuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup memberikan terobosan dan mujizat yang kami perlukan. Hari ini berikan damai sejahtera dan sukacita itu di dalam setiap hati jemaat-Mu tempat ini. Mereka yang datang dengan pergumulan doa mereka yang datang dengan masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Hamba-Mu tidak tahu, tapi Engkau Maha tahu. Engkau yang akan campur tangan dan Engkau akan bekerja melakukan perkara yang dahsyat, ajaib, lebih dari apa yang kami pikirkan dan bayangkan dan doakan. Dan kami percaya hari ini kami terima terobosan itu, kami terima mujizat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan hati kami ingin belajar firman-Mu. Buka hati kami supaya kami mau dikoreksi, mau belajar dan firman Tuhan itu mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebelum Anda duduk katakan kiri kanan Anda, kamu kok keren banget ya hari ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Sungguh suatu sukacita saya bisa hadir melayani di ibadah minggu sepanjang hari ini. Dari ibadah yang pertama tadi pukul 8, pukul 10, nanti pukul 12 dan pukul 2 siang pada hari ini. Saya perkenalkan dulu buat Bapak Ibu sekalian, nama saya Mulyadi Budianto atau sering dipanggil dengan panggilan kecil Mil. Jadi kalau di Surabaya saya biasa dipanggil Pastor Mil, Komil, Mas Mil juga gak apa-apa gitu ya. Haleluya. Saya aslinya Jakarta, tapi bersama dengan istri dan keluarga kami sudah pindah 16 tahun ada di Surabaya. Saya beserta dengan istri dipercaya untuk bisa mengembalakan regional USA dan Kanada. Ya, semuanya buat kemuliaan Tuhan ya. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu sekalian ada teman-teman atau saudara atau ada anak yang tinggal di USA, hari ini kita sudah ada 10 gereja di USA Kanada. Oke, haleluya. Jadi kita mulai gereja kita pertama di New York. Minggu ini New York mengadakan celebration ke-2 tahun ya, second anniversary. Sudah 2 tahun kita ada di sana, tapi awal perintisan dari pada masa pandemik 2020 ya. Lalu terus dibangun CG-nya akhirnya memulai dan 2 tahun hari ini gereja sudah berdiri dari ibadah pertama. Dan Tuhan berkati dari East Coast, dari New York kita mulai merintis ke Los Angeles, ke pesisir barat gitu ya. Lalu mulai dari Los Angeles kita rintis San Jose, dari San Jose kita rintis Vancouver. Jadi ada 3 di daerah West Coast, LA, San Jose, Vancouver. Kita ada 1 CG di Seattle. Doakan CG di Seattle bisa bertumbuh karena di sana juga banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Sedangkan di East Coast kita ada 7 gereja. Jadi ada New York, ada Scranton, ada Philadelphia, turun ke bawah di Tampa, Florida, ke tengah sedikit ada di Austin dan Toronto, dan kita juga sedang hari ini merintis ke Montreal, Kanada gitu ya. Jadi dan ada CG lagi di Ohio dan 1 CG lagi di Colorado. Jadi sebenarnya total ada 12 kota, tapi 10 kota hari ini sudah beribadah tiap hari Minggu. Jadi kita percaya, oh iya ada Austin, Texas, lupa 1 Austin, Texas yang ada di tengah gitu ya. Nah hari ini saya percaya kegerakan Tuhan itu dimulai dari orang-orang yang simple, orang yang sederhana, tapi mereka mau memberikan diri mereka dipakai Tuhan dan kita bisa melihat kegerakan Tuhan itu luar biasa. Amin. Nah kita buka sama-sama di kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22. Sambil Anda buka ya. Oh ya, 1 gereja lagi lupa, Atlanta. Atlanta kelupaan gitu ya. Menunya minggu ini, tadi pagi saya sepanjang hari ini saya bicara tentang keluarga, family series, khususnya untuk pasangan suami istri. Jadi kalau Anda datang suami istri, ini firman buat Anda semua, buat kita semua. Dan juga kalau Anda masih single, ya kok saya masih single, justru ketika Anda masih single, belajar ini itu lebih bagus gitu ya. Saya berharap dulu waktu masih single ada orang yang mengajarkan kepada saya supaya menyiapkan diri saya bisa masuk ke dalam pernikahan itu lebih baik lagi.
Jadi kalau Anda masih single, firman ini juga bukan buat yang menikah saja, tapi firman ini juga buat Anda. Amin. Jadi catat sebanyak-banyaknya sehingga Anda bisa berlari lebih cepat dari kita, ya, membangun hubungan yang lebih baik, membangun keluarga yang lebih luar biasa. Nah, tadi pagi saya bicara the power of commitment, bagaimana bisa komitmen itu bisa mempererat dan membangun keluarga kita. Yang kedua, hari ini kita akan bicara peranan, tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab dari suami dan istri. Lalu yang ketiga nanti kita akan belajar bagaimana celebrate differences. Walaupun perbedaan itu ada dan mungkin ada yang banyak juga perbedaannya, tapi bagaimana kita bisa merayakan perbedaan itu, bagaimana perbedaan itu bukan memisahkan tapi bisa memperkaya hubungan kita. Ya, jadi nanti kita akan belajar ibadah ketiga, nanti di AOG, khotbah saya judulnya Honoring Your Parents. Bagaimana kita sebagai anak muda bisa menghormati orang tua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anda siap ya? Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Amin. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Jadi ayat ini luar biasa sekali kita harus menjadikan ayat ini fondasi di dalam rumah tangga kita, di dalam pernikahan kita. Kalau ada tugas dan tanggung jawab dari seorang suami, Anda bisa catat ya. Tugas dan tanggung jawab seorang suami adalah untuk bisa memimpin dan mencintai. Katakan sama-sama saya, memimpin dan mencintai. Ya. Sebagai seorang pria, tugas kita di dalam keluarga adalah untuk bisa memimpin keluarga kita, mengasihi istri dan anak-anak yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Jadi itu summary-nya, how we love, how we lead, itu sangat penting. Bagaimana kita mencintai istri kita, bagaimana kita memimpin keluarga kita, itu yang menentukan keluarga ini keluarga bahagia apa bukan. Kokoh pernikahan dan rumah tangga tergantung dari peranan pria untuk bisa memimpin, dan tugas dari seorang istri, tugas dan tanggung jawab seorang istri, saya bisa sampaikan adalah sebagai seorang penolong dan untuk bisa tunduk, untuk bisa menghormati suaminya. Amin. Jadi kalau suami dipanggil untuk bisa memimpin dan mencintai, tugas seorang istri atau seorang wanita dalam rumah tangga adalah untuk menjadi seorang penolong dan untuk bisa menghormati suaminya. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kita ingin bahas terlebih dahulu bagaimana tugas suami. Nanti kita akan bahas ke depannya bagaimana tugas dari seorang istri gitu ya. Oke, memimpin. Nah, kalau dari perspektif Allah ya, tugas suami atau peranan suami adalah untuk bisa memimpin atau menjadi kepala. Ya, katakan sama-sama saya, pemimpin ya, menjadi kepala ya. Di dalam pernikahan adalah untuk kita bisa menjadi kepala. Nah, tapi saya melihat setelah keliling-keliling gitu ya, melakukan pelayanan kemana-mana, saya temukan ada fungsi yang tidak dijalani oleh seorang pria. Saya baru menulis buku, Bapak Ibu sekalian, bukunya judulnya Mapan. Ya, lalu ada title-nya, sayang saya tidak bawa. Kemarin Ibu Stella bilang kan, kok Komil nggak bawa gitu ya. Jadi bukunya itu saya tulis beberapa waktu lalu. Judulnya sebenarnya title aslinya bukan Mapan, title aslinya adalah Ketika Cewek Mapan Ketemu Cowok Tidak Mapan, gitu ya. Ketika saya keliling-keliling, saya menemukan bahwa banyak sekali single-single gitu ya, yang kemapanannya itu kalah cepat dengan wanitanya. Jadi kalau umurnya sama-sama umur 25, 26 tahun gitu ya. Yang wanitanya itu karirnya bisa lebih bagus, kerohaniannya lebih luar biasa ya, lalu juga kedewasaannya semuanya, dan lebih mapan daripada yang cowok-cowoknya. Saya pikir kendala itu akan teratasi setelah mereka menikah ya. Kadang-kadang jadi begitu kan.
Jadi kita lihat banyak banget yang mapan ceweknya, ketemu cowok tidak mapan tapi akhirnya kan jadian juga. Setelah jadian dia pikir pasangannya berubah, pasangannya akan ngalamin satu transformasi, tapi ternyata enggak. Nah masalah ini, kendala ini atau tantangan ini terus kebawa ke dalam pernikahan yang belum diselesaikan. Makanya hari ini kita akan belajar firman Tuhan, apa sih peranan suami, apa sih peranan pria, sehingga ketika pria itu menjadi mapan, menjadi mandiri, menjadi dewasa, menjadi seorang pemimpin, secara struktur rumah tangga yang didesain Alkitab itu bisa ditegakkan. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah saya lihat kenapa sih pria atau suami itu nggak bisa memimpin. Ternyata setelah diselidiki, saya baca banyak buku, ternyata ada kepercayaan yang salah gitu ya. Ada kepercayaan atau belief system di dalam seorang pria yang hari ini kalau bapak-bapak atau pria di tempat ini ngalamin ini, kita harus datang sama Tuhan. Tuhan bantu aku, Tuhan tolong aku gitu ya. Karena kalau belief systemnya salah, karena kalau ada kepercayaan yang salah di hati kita, di pikiran kita, itu akan akan menghasilkan tindakan yang salah. Yang setuju katakan amin ya. Jadi kalau pikirannya salah, cara berpikirnya salah, tindakannya salah. Kalau tindakannya salah, maka hasil akhirnya jadi salah. Nah kenapa banyak pria itu tidak bisa memimpin? Karena tadi belief system yang salah. Belief system yang salah itu apa di dalam seorang pria? Pria itu sering berpikir, aku tidak tahu caranya untuk bisa memimpin. Ya, sehingga mereka menjadi pasif. Mereka tidak memimpin karena mereka nggak ngerti ini caranya bagaimana. Dan setelah tidak tahu caranya memimpin, bukannya belajar, ya bukannya berusaha, bukannya pengen berubah, gimana improve, mereka malah tenggelam dan menerima keadaan. Nah, satu, mereka tidak tahu cara bermimpin. Yang kedua, mereka tidak percaya diri untuk bisa memimpin. Ya, tidak ada confident, tidak ada rasa untuk karena di dalam kehidupannya mungkin dia pernah mengalami kegagalan, dia mengalami hal-hal yang mungkin mengecewakan, dia mungkin tadi tidak punya role model, ya mungkin dia karena papanya juga begitu, orang tuanya begitu gitu ya, sehingga ya udah dia terima ya aku juga begitu. Kadang juga saya melihat ada orang yang lihat aku nggak mau seperti orang tuaku, aku nggak mau seperti papaku misalnya gitu ya, tapi malah saya melihat semakin dia nggak mau semakin mirip. Ya ada ikatan-ikatan yang harus kita patahkan hari ini. Ya, ada orang yang tidak tahu tadi pria. Jangan jadi bapak-bapak di tempat ini, pria-pria di tempat ini, baik yang sudah menikah ataupun yang masih single gitu ya. Kalau Anda tidak tahu, Anda belajar. Anda perlengkapi diri Anda. Kalau Anda tidak percaya diri, datang, punya mentor, punya kakak rohani, punya pembimbing rohani, punya gembala di tempat ini yang bisa datang membimbing Anda. Supaya Anda bisa masuk ke dalam kepercayaan diri. Yang ketiga, tidak cukup berhasil untuk memimpin. Nah ini makanya banyak yang cowok mapan jadi terus tidak mapan karena apa? Dan tidak mau memimpin karena lihat, pasangannya, istrinya jauh lebih mapan dari dia, lebih sukses daripada dia. Nah, kalau kepercayaannya salah, tadi saya katakan tindakannya salah. Ya, tadi kepercayaannya itu tidak tahu untuk memimpin, tidak percaya diri untuk memimpin, tidak cukup berhasil untuk memimpin. Jadi tindakannya apa? Jadi kita melihat banyak sekali hari ini bapak-bapak atau suami-suami yang pertama adalah pasif. Ya udah mereka tidak menjalankan peranannya aja sebagai seorang suami, tidak menjalankan perannya sebagai seorang bapak. Mereka pasif. Lalu yang kedua mereka absen. Mereka menghindar dari segala masalah. Mereka menghindar dari segala tanggung jawab. Nah coba lihat di sekeliling kita. Berapa banyak orang tua khususnya suami atau pria yang hari ini pasif di dalam rumah tangganya, lalu absen, ya absen tidak ada di sekeliling di rumah gitu ya, karena mereka menghindari dari segala masalah dan tantangan yang mereka harus hadapi. Lalu yang ketiga tindakan yang salah adalah abusive, ya mereka pasif, mereka absen. Setelah mereka absen, mereka kehabisan gaya, bisanya hanya marah. Ya, abuse dengan tindakan, dengan perkataan, itu yang sering terjadi.
yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa sih kata firman Tuhan? Tadi firman Tuhan katakan kau ini kepala. Suami harus menjadi kepala di dalam istri. Amin. Di situ ada term and condition enggak? Baca tadi di ayat Efesus 5 ayat 22 sampai 25 tadi ada term and condition enggak? Kamu ini kepala kalau kamu sukses, kalau kamu berhasil. Kalau kamu ini offsetnya sekian gitu ya. Kalau kamu kerohaniannya sekian, kamu ini baru kepala. Ada nggak term and conditionnya? Nggak ada. Tidak disebut. Itu hanya dikatakan kamu ini kepala. Berarti status menjadi seorang pemimpin itu bukan karena kita ini bisa apa. Bapak-bapak katakan amin gitu ya. Jadi itu adalah hal atau status atau kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mungkin hari ini masih bergumul dengan tantangan kita. Mungkin hari ini kita masih mengerjakan bisnis dan karir kita. Tapi kepercayaan, status itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini gak usah minder. Kalau ada kekurangan kita belajar. Kalau ada tadi saya katakan, aduh aku gak tahu nih caranya bergerak. Cari mentor yang bisa membimbing Anda. Cari orang yang bisa membawa Anda menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Ya, Anda kita semua ini tidak menghasilkan hak untuk menjadi pemimpin. Tidak ada term dan conditionnya. Tapi semuanya semata-mata itu karena penunjukan Tuhan. Tugas yang Tuhan berikan. Kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita terima, kalau saya kemarin cerita, kalau kita dapat kasih karunia atau kita dapat hadiah, mari kita ini mengucap syukur dan berterima kasih. Saya sangat mengucap syukur dengan orang tua saya. Ya, mereka memberikan yang terbaik. Saya masih ingat gitu ya. Pagi-pagi mereka itu selalu bangun, khususnya mama saya gitu ya. Kita 5 saudara, 5-5-nya laki, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau anak laki dekatnya sama siapa? Sama mamanya gitu kan ya. Dan mama saya itu paling menurut saya seorang wanita yang luar biasa. Amsal 31 itu itu persis kayak mama saya gitu ya. Kerja dari pagi, bantuin suami, semuanya itu mama saya. Masak, rajut, bisa jahit, semuanya itu mama saya gitu ya. Jadi saya lihat mama saya kerja dari pagi sampai malam, mencoba untuk mencukupi buat keluarga, masak buat kita semua, nyiapkan baju yang terbaik. Saya masih ingat kalau kita dulu dibelanjain gitu ya, barang-barang dibelanjain di Jakarta itu ada department store dulu namanya Rimo. Ada yang tahu gitu ya, Rimo gitu ya. Jadi kalau belanja, kita itu dibelanjanya dibeliinnya di Rimo. Wah, baju yang paling bagus, yang paling stylish waktu itu ya dikasih buat anaknya. Lalu setiap kali belanja saya tanya sama mami saya, karena dia belanja buat saya, buat adik-adik gitu ya. Saya tanya, mami kok gak belanja gitu ya. Mami udah punya gitu ya. Mami udah punya. Nah suatu hari saya temenin mama saya belanja gitu ya. Kalau kita semua anak-anaknya dibelanjain ke department store. Tapi kalau mami saya belanjanya itu, kalau Anda tinggal di Jakarta tahu yang namanya pasar pagi. Ya, Pancoran di kota gitu ya. Jadi dia selalu belanjanya ya udah nawarnya sampai luar biasa banget. Wah, pokoknya itu mungkin kesukaan dari ibu-ibu, saya nggak tahu gitu ya. Tapi intinya dia nawar sampai hebat, supaya hemat. Nah saya ngelihat, kalau mama saya belanja di department store pun bukan yang di rak, ya bukan yang di itu, tapi yang ada di gerobak. Tahu ya? Kalau di gerobak ada apa? Sale. Kalau sale dia baru beli. Kalau enggak itu, saya lihat mama saya. Dia selalu memberikan yang terbaik buat saya, sehingga saya lihat, wah ini pengorbanan seorang ibu yang luar biasa. Jadi kalau kita dapat kasih karunia seperti demikian, kita akan kembalikan. Ya, saya berusaha sebaik mungkin jadi anak untuk mengembalikan, walaupun tidak ada harta yang begitu besar yang bisa kita kembalikan buat orang tua kita. Ini yang nanti saya bagikan sih ke AUG. Saya curhat sedikit gitu ya. Ya. Tapi tindakan yang saya lakukan adalah ekspresi karena saya menerima kasih itu. Saya menerima kepercayaan itu. Saya menerima hadiah itu. Amin. Jadi seorang pria di dalam rumah tangga
untuk menjadi pria dan menjadi suami yang memimpin di tempat ini adalah respon hati kita karena dipercaya dan dapat satu privilege dari Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu kalau kita udah terima keselamatan dari Tuhan, kita terima itu semua, ayo kita usahakan yang terbaik karena kita tahu Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Nah, bagaimana sih kita bisa mimpin? Ada 4 peranan, ada 4 tugas dari suami ketika memimpin. Ya, yang pertama, memimpin itu artinya menjadi seorang leader. Ya, leader itu yang memberikan visi di dalam kehidupan kita. Saya bersama dengan istri, dengan anak-anak gitu ya. Di dalam pundak saya itu hidup saya tahu bukan hanya sekedar hidup saya lagi. Ketika saya mengambil komitmen untuk menikah bersama dengan istri saya, lalu Tuhan kasih 2 anak dalam pernikahan kami, saya tahu hidup saya yang dulu single bisa pergi kemana aja, bisa ngerjain apa aja, hidup kadang-kadang ya laki gitu ya. Bisa seenaknya, saya tahu Tuhan langsung kasih tanggung jawab. Nah, kadang-kadang titel suami itu atau bapak itu dapatnya kan kecepatan. Kalau orang kan dapat titel itu biasanya setelah pencapaian. Contoh, Anda dapat gelar master atau S1 gitu ya. Itu kan setelah sekolah 4 tahun baru dapat gelar S1, betul kan ya? Master ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, baru dapat gelar master, betul? Profesor ngajar dulu berapa tahun, nulis buku dulu, baru dapat gelar profesor, betul ya? Tapi gelar bapak itu belum ujian udah dikasih. Begitu anak jebrol lahir gitu ya, nah kamu bapak ya. Congratulations. Lulus juga belum, terbukti belum, tapi udah dapat. Itu namanya kasih karunia. Amin. Udah dapat gelar suami, padahal baru menikah, belum tahu nih gelarnya nih sebenarnya lulus nggak sih lu jadi suami? Betul, paham nggak Bapak Ibu sekalian ya? Jadi kalau kita dikasih gelar dan title itu, ya ujiannya datangnya emang belakangan, pastikan Anda lulus. Ya, nah setelah saya menikah, saya tahu hidup saya bukan sendiri saja. Oleh sebab itu sebagai leader, saya harus memberikan visi. Leader tugasnya itu punya atau menangkap visi dari Tuhan dan membawa diri saya dan bersama dengan anggota keluarga saya ke satu destinasi, ke satu panggilan, satu visi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Visi saya harus selaras dengan visi gereja. Dan bukan hanya visi saya saja yang harus selaras, tapi visi keluarga saya harus selaras. Saya harus memastikan istri saya satu on board nih sama-sama saya. Jadi waktu kami pertama kali pindah ke kota Surabaya, yang kita gumuli visi tadi, panggilan Tuhan tadi. Ketika saya ayo kita ikut visi 1000 gereja lokal 1 juta murid. Sama-sama nih ngikut. Semua bisnis kita, semua usaha kita singkirin gitu ya. Kita sisihkan gitu ya, taruh di pinggir gitu ya. Yang utama bukan bisnis tapi panggilan. Prioritas adalah panggilan. Begitu juga sama anak-anak. Dan hari ini saya ngucap syukur. Anak saya satu di LA gitu ya. Dia juga volunteer di ROSC yang ada di Los Angeles. Dan kalau setiap kali telepon, lagi ngapain Ceh gitu ya. Dia pelayanan sosial media. Ini mau abis pulang kerja mau ngedit gitu ya. Ngedit foto, ngedit segala macam, ngedit video gitu. Ceh, nggak tidur ya. Nggak, ini mau kerjain. Saudara tahu, kalau visi keluarga ini satu saat sama-sama, kita bisa ngelihat ada satu keindahan yang luar biasa. Amin. Anak saya di Boston yang satu, tapi di sana belum ada CG, belum ada persekutuan di sana. Tapi setiap kali kita datang, kita bulan depan, bulan November saya akan keliling gitu ya. Kalau ke US itu nggak bisa kayak Pastor Moro. Kalau Pastor Moro kan base campnya di Surabaya. Wow, dia pergi ke sini, ke sono, bolak-balik, tiketnya murah Bapak Ibu sekalian. Dan dekat gitu loh. Ke Hong Kong, ke Taiwan 6 jam gitu. Kalau ke US, aduh 24 jam. Udah umur segini bongkok ya. Walaupun saya nggak tua-tua banget sih. Masih muda kan, masih muda gitu ya. Leading. Vision.
Jadi tugas kita. So, husband, pria di tempat ini, do you have a vision in your life? Kalau Anda nggak tahu arahnya, baik itu pelayanan, baik itu bisnis, atau itu keluarga Anda, visi Anda, ayo cari wajah Tuhan dan minta visi. Karena tugas Anda sebagai seorang suami atau kepala keluarga di tempat ini adalah mendapatkan visi dari Tuhan dan mulai menjalankannya dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda. Amin. Yang single, Anda punya waktu sekarang, ayo cari wajah Tuhan. Ya, belum terlambat ini, masih cari, ayo cari visi Tuhan, kejar. Makanya melayani tempat ini luar biasa. Di rumah Tuhan itu saya dilatih. Dilatih bukan untuk hanya melayani. Pertama kelihatannya remeh-temeh gitu ya, ngangkat-ngangkat sound system. Tapi kalau Anda setia ngangkat-ngangkat sound system, yang didapat tuh bukan hanya keringat dan bukan hanya capek, tapi yang didapat itu visi dari Tuhan. Amin. Dan mengucap syukur kalau Anda masih muda sudah dapat visi itu. Karena banyak orang sekarang bingung dapat visinya Tuhan tuh bingung. Bahkan ada orang yang punya duit banyak sekalipun masih bingung, ini ngapain gitu ya. Aku diberkati sedemikian rupa. So when you got God vision in your life, itu luar biasa. Catch it. Ya, jadi leader pertama artinya punya visi, untuk bisa bagikan visi. Sebagai seorang suami, leader artinya kedua adalah sebagai seorang protektor. Seorang yang memberikan rasa aman, orang yang memberikan perlindungan di dalam rumah tangga Anda, di dalam kehidupan istri dan anak-anak Anda. Pokoknya dia gak khawatir kalau ada bersama dengan Anda. Ya, ada ketenangan, ada kedamaian. Karena dia tahu ketika, apalagi seorang wanita bersandar di dalam kan sering dikatakan gitu ya, wanita itu lemah. Enggak juga sih, istri saya kuat sekali gitu ya. Wanita itu makanya bahkan kalau saya bilang lebih kuat. Kenapa? Karena tugas wanita adalah penolong. Kalau penolong kan nolongin orang yang lebih lemah kan seharusnya gitu ya. Tugasnya beda-beda. Nah, tapi wanita perlu seorang pria untuk bisa memberikan rasa aman itu. Untuk bisa memberikan ketenangan. Jadi pria hari ini ketika Anda datang, keluarga Anda tenang gak? Di tengah badai, di tengah krisis, apakah Anda yang panik? Ada yang teriak-teriak, Anda gak tahu arah dan tujuan. Sebagai seorang pemimpin, seorang pria, Anda harus menjadi seorang yang memberikan visi, leader, dan juga seorang protektor yang melindungi keluarga Anda, memberikan rasa aman. Lalu yang ketiga, peranan pria sebagai seorang leader artinya dia adalah seorang provider. Ya, yang mencukupi keluarga. Saya masih ingat setiap kali saya memberikan konseling kepada yang belum menikah, karena salah satu tugasnya ya harus memberkati pernikahan kan, menjadi mentor keluarga. Saya bilang sama semua yang baru menikah gitu ya, hari ini kamu sebagai seorang pria, tugas kamu adalah mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan oleh keluargamu. Nah, tapi kan sering kali gitu ya, ada kasus yang ini udah very common gitu ya. Tadi kan ketemu cowoknya kurang mapan, kurang berhasil. Saya bilang gak apa-apa. Yang penting kamu tanggung jawab. Jangan minder. Ya, jangan abusive, jangan pasif, jangan kabur. Dengan apa yang ada di tanganmu. Kalau engkau dapat pasangan yang lebih diberkati daripada engkau, karirnya lebih maju gitu ya. Jangan lempar tanggung jawab itu kepada pasanganmu. Tapi berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku kepengen, aku rindu ya Tuhan. Keluargaku ini dicukupi dengan income. Dengan hasil kerja keringat tanganku. Ya. Nah banyak hari ini kalau absen tadi, ya nggak jadi leader, nggak jadi protektor, nggak jadi provider gitu ya. Lalu itu diambil alih oleh istrinya, pasti ada imbalance. Ada ketimpangan di dalam rumah tangga karena itu bukan desain yang alkitabiah. Desain Tuhan secara alkitabiah, seorang suami harus jadi leader, harus pemimpin, protektor, dan provider. Dan yang terakhir, menjadi seorang suami artinya dia harus jadi priest. Dia harus jadi imam dalam keluarga itu. Dia harus yang membawa pertumbuhan rohani. Nah, berapa banyak yang bisa melihat bahwa banyak ibu-ibunya yang lebih aktif melayani, ibu-ibunya yang lebih banyak berdoa, suaminya berkata, udah tugasku cari duit,
tugas kamu berdoa. Salah. Tugas bapak-bapak adalah cari duit dan berdoa. Ibu-ibu katakan amin. Oh, lebih keras gitu ya. Ya. Bapak-bapak katakan amin. Amin. Ya. Ibu-ibunya mah terus komil gitu kan ya. Ya, ntar ada bagiannya ibu-ibu, ntar tenang aja, ada bagiannya masing-masing gitu ya. Jadi tugas seorang pria atau suami dalam rumah tangga adalah untuk menjadi imam. Ya, jadi pertumbuhan rohani keluarga Anda tidak tergantung gereja. Yang setuju katakan amin. Sama seperti sekolah, tugasnya mengajar anak-anak Anda ilmu pengetahuan. Tapi sekolah tugasnya mendidik, itu seharusnya ada di rumah. Betul? Sama seperti Anda mengirimkan anak Anda ke Eagle Kids, hari ini Eagle Kids luar biasa banget gitu ya. Ya, albumnya baru launching kemarin. Ya. Tugas gereja membantu Anda di dalam pertumbuhan rohani keluarga, ya CG semuanya, anak-anak Anda. Tapi tugas Anda, khususnya bapak-bapak di tempat ini untuk menjadi imam di dalam rumah tangga. Amin. Percaya deh, saya juga struggling. Karena anak-anak juga punya kebutuhan. Anak-anak kadang-kadang kita gak bisa mengerti. Kadang-kadang saya bergumul, kadang-kadang saya harus berdoa. Tapi tugas, jangan kabur dari tantangan ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Berdoa sama-sama. Kadang-kadang sulit gitu ya. Kadang-kadang badan capek, pelayanan segala macam gitu ya. Tapi adalah tugas kita seorang pria untuk menjadi imam dalam keluarga. Amin. Anda bisa jadi seorang pemimpin di dalam perusahaan. Haleluya, puji Tuhan. Anda menjalankan tugas Anda luar biasa. Tapi Anda dapat satu tugas yang paling mulia. Membagikan firman Tuhan. Membagikan nilai-nilai Alkitabiah buat anak-anak Anda. Jadi kalau anak Anda ikut Tuhan, kalau gereja memberikan pengaruh, puji Tuhan. Tapi mereka ikut Tuhan, kalau bisa, jangan karena gereja, tapi karena dia lihat, papaku takut akan Tuhan. Mamaku cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Makanya dia seisi keluarga melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa sekali. Ya karena ada pelayanannya komplit dari generasi ke generasi, dari anak-anak sampai yang profesional muda, ya sampai AOG ya, teenagers, AOG, profesional muda, sampai yang senior pun semua diperhatikan. Jadi kita nggak ketinggalan. Ya jadi bapak-bapak, mari kita jadi imam di dalam rumah tangga kita. Yang setuju katakan amin. Ya, tugasnya bukan hanya memimpin tapi juga mencintai. Ya, bagaimana kita bisa mencintai? Firman Tuhan berkata seperti Kristus mencintai. Mencintai ini bukan option tapi ini adalah perintah dari Tuhan. Untuk bisa mengasihi istri dan keluarga kita itu bukan optional. Tidak ada term dan condition tadi. Suami harus mencintai istri. Ya, mengasihi itu dengan apa? Mengasihi juga dengan tindakan, dengan emosi. Ya, saya tadi pagi saya cerita gitu ya. Saya ini sebenarnya orangnya kaku. Saya nggak emosional. Orangnya nggak, kalau dibilang mengekspresikan pakai perasaan, saya tuh harus extra effort Bapak Ibu sekalian. Karena saya dibesarkan dari, tadi saya udah ceritakan, satu keluarga 5 anaknya laki-laki semua. Kalau kita kumpul makan 5 anak laki, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa gitu ya. Kita cuma datang makan, setelah selesai makan pulang. Udah kita ngurusin urusannya kita masing-masing. Nggak bisa curcol gitu ya, nggak bisa. Ada masalah ya kita simpan sendiri aja gitu ya. Dan saya sudah terbiasa seperti demikian. Lalu datanglah istri saya ya dari keluarga yang 4 anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan 4 di meja makan apa yang terjadi? Oh banyak. Banyak sekali gitu ya yang terjadi gitu ya. Saya makan sama anak adik-adik saya, 5 menit 10 menit selesai makan dia pulang, udah selesai gitu loh ya. Istri saya 1 jam gak selesai-selesai. Ya, makanannya gak selesai, percakapannya gak selesai-selesai. Ya, karena curhat gitu ya. Jadi
waktu saya belajar, oke, sebagai suami kita harus mencintai secara emosi. Terus terang Bapak Ibu sekalian, boleh tanya sama istri saya, I'm struggling. Tidak romantis gitu ya. Ya, ya, kadang tapi udah extra effort kan ya, udah extra effort ya, haleluya, haleluya. Habis ini istri saya dikorek-korek, bener gak sih khotbahnya gitu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya juga manusia. Apa yang saya bagikan karena saya tahu saya ini bergumul juga untuk ini, ya. Jadi kita belajar sama-sama ya. Pendeta juga manusia gitu kan ya. So let's learn together. Ada yang saya sudah berhasil, ada yang saya masih struggling, ada saya yang sudah masih jauh. Tapi dari firman yang saya sampaikan, we come closer. Karena tadi kita mengucap syukur karena ini kepercayaan Tuhan. Dan kita serahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan kuatkan aku. Hari ini yang penting adalah kita niat dulu. Katakan, kamu niat gak? Kiri kanan coba tanya, kamu niat gak? Ya, haleluya. Kalau kita niat, Tuhan akan berkati setiap tindakan kita. Amin. Mencintai dengan tindakan, dengan emosi. Oke, sekarang tugas istri. Saya udah ngomong 30 menit, 40 menit tentang suami. Ya, istri 14 menit aja cukup gitu ya. Karena memang yang perlu dikhotbahin suami. Ibu-ibu katakan amin. Wah, saya abis ini banyak diajak foto ibu-ibu nih kayaknya. No, just kidding gitu ya. Karena memang setuju ya Bapak Ibu sekalian. Rumah tangga, kalau mau jujur, karena banyak dari peranan pria, peranan bapak-bapak yang tidak memainkan peranannya. Banyak keluarga itu gagal, rumah tangga itu tidak berhasil. Karena banyak dari pria itu kabur, absen, dan pasif. Hari ini kalau Anda masih single, belajar ya. Yang single-single khususnya Anda pria-pria. Tough. Jadilah pria yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan buat Anda yang sudah menikah tempat ini, let's build together. Ada CG, ada Pastor Denny tempat ini, ada tim pengembalaan yang ada, yang menguatkan satu sama lain. Let's build a house of God dari rumah kita. Ini kan cuma tampak display utamanya. Display depannya gitu loh ya. Yang realnya ada di rumah tangga kita masing-masing. Jadi jangan sampai gereja Tuhan, wah keren, tapi begitu bersekutu, dalemin gitu ya. Ternyata nggak bagus. Jangan ya, kita balik ya. Dari rumah kita akan bangun kebenaran firman Tuhan yang kuat. Sehingga itu tersinar, tercermin di ibadah hari ini. Yang percaya katakan amin. Ya. Yang keempat ya. Tinggal 12 menit ini untuk ibu-ibu gitu ya, makin kurang lagi. Tugas seorang wanita sebagai seorang penolong. Apa maksudnya dia menjadi seorang penolong? Yang pertama, tugas istri adalah dia sebagai seorang companion. Companion itu adalah seorang sahabat, seorang yang mengerti, seorang yang ada di samping dari suamimu. Jadi suami Anda kelihatannya tough, suami Anda mungkin kelihatannya mandiri, suami Anda mungkin kelihatannya aku bisa lakukan lah. Suami Anda mungkin nggak suka curhat sama Anda, ya. Tapi bukan berarti dia nggak butuh Anda. Amin. Justru ketika suami Anda diam, ketika suami Anda mungkin sedang hari ini putus asa, mungkin dia nggak cerita sama Anda. Karena memang nanti saya belajar tentang di ibadah ketiga, perbedaan antara pria dan wanita. Ya, pria itu lebih jarang bicara dan pria itu lebih mengandalkan logik. Ya. Jadi banyak mungkin dia diam saja dan dia nggak bercerita sama Anda. Tapi dia bukan berarti nggak butuh Anda. Jadi kalau hari ini Anda meluangkan banyak waktu dengan sahabat-sahabat Anda, persahabatan pria dan wanita ini rada berbeda. Kalau wanita itu ketika bersahabat dengan sahabatnya, cerita macam-macam. Ngeteh, ngopi dari pagi sampai malam. Ya kan? Shopping bareng-bareng. Olahraga itu karena emang Tuhan desain gitu.
Kalau pria, namanya persahabatan, hobinya apa? Mancing. Ya nggak perlu bicara, tapi ada di samping. Paham ya? Paham nggak? Nah kadang-kadang wanita nggak tahan. Ini gue duduk di samping dia ngapain? Ngomong juga enggak, dia juga cerita apa enggak gitu ya. Ngapain gitu ya. Makanya banyak dari ibu-ibu, ya udah dia pergi aja. Aku mendingan sama temanku. Ini loh aku ajak ngomong diem aja gitu loh ya. Nggak bisa tukar balik. Kalau dia diam tadi saya katakan, bukan berarti dia nggak butuh. Dia butuh, iya, cuma butuh di sampingnya. Bukan jadi gua berdiri kayak pajangan aja gitu ya atau di sampingnya. No. Dalam hatinya, keberadaan Anda ada di sampingnya itu sangat jadi berkat. Bahkan pada saat Anda mencoba untuk tidak dia ini ada masalah gitu ya. Lalu Anda coba kasih solusi ini baiknya gini-gini. Kadang-kadang diam lebih bagus daripada berbicara. No. What I mean is, what they need is companionship. Yang mereka perlukan itu kadang bukan nasihatnya. Karena kadang mereka bisa berpikir dan menemukan jalan keluarnya sendiri. Tapi mereka perlu ada orang di sampingnya. Walaupun tidak berbicara, tapi bisa berkata, everything's gonna be okay. Hang in there. I'll be with you. Saya akan ada di sampingmu. Baik saat puncak, di bawah. Aku ada di sampingmu. Tanpa harus bicara. Bapak-bapak yang setuju katakan. Cakep Bapak ya. Yang pertama dia sebagai companion. Yang kedua, jadi penolong artinya ya benar, jadi helper. Jadi seorang yang membantu, seorang yang menolong. Nah saya dari awal, saya mengkomunikasikan sama istri saya. Ada beberapa hal yang saya minta tolong sama dia. Dan saya percaya istri saya sudah menjalankannya dengan luar biasa. Saya minta tolong dari awal pernikahan kami gitu ya. Karena tugasnya kan jadi ibu gembala nih ya. Jadi ibu gembala, jadi ibu yang pelayanan. Panggilan pelayanan dalam kehidupan saya datangnya kehidupan saya dulu. Dalam hidup saya dulu. Jadi saya sudah melayani Tuhan itu dari selesai kuliah. Udah full timer di gereja. Jadi istri saya masih kerja di marketplace, saya udah terpanggil pelayanan. Jadi panggilan itu panggilan hidup itu untuk melayani di dalam kehidupan saya datang ke saya dulu. Setelah menikah dia kan harus adopsi visi dan panggilan dalam kehidupan saya. Benar nggak Bapak Ibu sekalian ya? Nah saya juga ingin visi dan panggilan ini kita jalanin bareng-bareng. Jadi ada specific roles yang saya minta tolong dia. Saya nggak minta tolong dia untuk jadi seorang pengkhotbah. Jadi saya cuma minta dia, kamu nggak usah khotbah, tapi kalau selama kamu ada di samping saya, ya, satu pertama, jadi role models buat jemaat. Jadi istri saya itu kalau di jemaat Pro-M, waktu kita pertama kali melayani di Pro-M, tidak berkhotbah, tapi hidupnya bisa jadi kesaksian. Tidak ngomong macam-macam gitu ya, tapi orang selalu diberkati dengan keberadaannya dia. Ya, kebetulan rada modis gitu ya. Jadi Pro-M ketika istri saya kita jadi gembala gitu ya, semuanya berubah jadi sedikit lebih modis gitu ya. Termasuk saya gitu ya. Ini saya didandanin istri ini gitu ya, haleluya gitu ya. Saya minta tolong dia. Saya nggak mau mikir dua hal. Saya nggak mau mikir beli baju, saya nggak mau mikir pilih makanan apa. Istri saya tolong saya. Jadi baju saya nggak pernah pikir, ya. Kalau begitu yang ada di pikiran saya pasti hitam-hitam gitu ya, bajunya hitam-hitam. Makan saya nggak pernah pikir. Dan itu peranannya dia buat saya. Saya minta tolong sama dia. Saya sering keluar kota. Jadi pada saat anak-anak masih kecil, kamu sama anak-anak take care of them. Saya nggak bisa. Weekend kan harus, dan dia nggak bisa bilang, papa lu tuh selalu pelayanan keluar, nggak pernah ngurusin keluarga, nggak pernah Bapak Ibu sekalian.
selalu memberikan perlindungan, penjagaan kepada anak-anak saya. So, seorang istri tugasnya menolong. Ya, dan menolong apa? Kita bisa minta tolong. Mau minta tolong apa? Amin, Bapak-bapak. Ya, lalu yang ketiga, tugas istri adalah sebagai to provide balance. Untuk bisa memberikan keseimbangan, untuk bisa memberikan masukan, untuk bisa karena istri sama suami ini beda. Saya bahas sedikit deh ya, di ibadah ketiga nanti saya akan bahas. Seorang pria pikirnya logik. Jadi kalau segala sesuatu dia akan bilang, menurut saya, menurut pikiran saya ini begini-begini sangat logikal. A, B, C. Sedangkan kalau seorang wanita dia akan bilang, menurut perasaan saya ini seperti demikian. Nah, perasaan tidak bisa dipikir, kadang-kadang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saya kasih contoh gitu ya. Suatu hari kita waktu itu masih baru mulai married, kita ada satu usaha, adalah suatu usaha ini recording, ya, rekaman album rohani. Istri saya bilang, yang band yang itu udah rekaman belum? Belum, minggu depan rekaman. Terus dia bilang, perasaan saya kok nggak enak ya, coba kamu undur. Oh, saya akan nanya, perasaan kamu nggak enak, kenapa? Gitu kan? Kalau pria kan mencoba, kenapa? Lihat hitungannya, ini masuk loh. Melihat marketingnya, ini masuk loh. Ini lihat promosinya, ini masuk loh. Kan pria gitu. Bukan itu semua, rasanya aja. Kan susah, ini gak nyambung nih. Ya, satu ngomong Hokkien, satu ngomong Perancis, itu kan gak nyambung. Pikiran saya sama istri saya gak nyambung gitu ya. Hari itu gak nyambung. Tapi ternyata, singkat cerita ya Bapak Ibu sekalian, dari deal itu kita tunda, proyeknya kita tunda, sampai akhirnya band itu datang ke kita, dibilang, kok mohon maaf ya, kita batalin kontraknya. Kenapa? Karena ini rekaman lagu rohani, ya rekaman lagu rohani. WL-nya, worship leader-nya, single, hamil di luar nikah. Jadi kita kan gak kebayang. Nah di situ saya bilang, memang perasaan kamu tajam sekali yang... Paham ya Bapak Ibu sekalian? Tuhan kasih kekuatan, baik logika, baik emosional di dalam kehidupan kita, di dalam pasangan kita. Kadang kita gak ngerti cara dari latar belakang keluarga dan segala macam. Tapi itu semua adalah to provide balance, untuk bisa memberikan keseimbangan di dalam rumah tangga. Yang keempat, penolong, artinya juga yang keempat adalah sebagai seorang to have a spiritual antenna. Ya, tadi tugas berdoa adalah tugas suami untuk bisa memimpin, untuk menjadi imam di dalam rumah tangga. Yang setuju katakan amin. Tapi tugas seorang wanita untuk menjadi seorang pendoa syafaat di rumah itu. Untuk berdoa buat suaminya, berdoa untuk anak-anaknya, untuk dapat insight, untuk dapat wahyu. Bukan berarti istri nggak ada peranan rohaninya, tapi justru istri yang berdoa menjagai. Suami berdoa untuk visi, untuk kegerakan, untuk maju ke depan. Istri ada di belakang untuk menjagai dan berdoa untuk melindungi. Amin Bapak Ibu sekalian. Untuk menjadi pelengkap di dalam satu barisan ini, satu keluarga yang Tuhan bentuk ini. Istri yang tadi katakan karena emosionalnya itu kuat sekali. Istri saya kadang-kadang coba kamu telepon si Darren, dia lagi ngadain gini-gini. Kamu coba telepon anak kamu si Chloe, ini lagi gini-gini. Nah ini peranannya si istri. Istri saya itu baik. Kadang-kadang dia bilang, kamu telepon jemaat ini gitu ya. Kamu latang layani dia. Itu yang saya dapatkan. Jadi bersama dengan pasangan kita ini bisa jadi berkat. Kita bisa belajar untuk bisa membangun rumah tangga yang luar biasa. Amin. Nah tadi tugas istri adalah penolong dan tunduk. Nah tunduk ini penting, hormat, respect. Seorang suami atau seorang pria, waktu saya udah habis tapi saya konklusi dengan ini. Seorang pria walaupun tidak bisa menjalankan peranannya menjadi seorang pemimpin, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa
dia butuh yang namanya respect. Amin. Bapak-bapak, istri Anda butuh love, suami butuh respect. Seorang wanita butuh perasaan dikasihi, dicintai, sedangkan seorang pria itu butuh rasa dihormati. Walaupun hari itu dia mungkin tidak bisa dihormati. Pekerjaannya gagal, tidak memainkan peranannya, tapi belajar menghormati suamimu. Karena apa tadi? Karena itu perintah Tuhan. As simple as that. Sama kayak kita dapat hak, pria dapat hak untuk bisa menjadi kepala dan rumah tangga, untuk bisa belajar mencintai. Sama seorang istri juga punya tugas untuk menjadi seorang penolong dan untuk bisa menghormati suaminya. When we do this, kalau kita lakukan ini, saya percaya Tuhan akan memberkati keluarga kita. Amin. Kalau Anda diberkati, beri tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Saya mau berdoa buat Anda yang masih single. Kalau Anda masih single, angkat tanganmu di mana kau berada. Hari ini firman-Mu disampaikan ya Tuhan. Dan firman ini ya Tuhan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biar firman ini tertanam di hati mereka. Dan mereka mulai merenungkannya di masa muda mereka, di masa single mereka ini ya Tuhan. Dan bersiapkan diri mereka ya Tuhan untuk bisa memasuki rumah tangga yang indah, rumah tangga yang luar biasa, rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Allah. Berikan mereka mentor-mentor rohani, contoh-contoh ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa ya Tuhan membangun rumah tangga ini dengan luar biasa. Kau berkati ya mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berdoa buat keluarga-keluarga tempat ini. Kalau Anda datang dengan pasangan Anda bisa gandeng tangan pasangan Anda. Kalau pasangan Anda nggak ada di sini, Anda bisa angkat tangan Anda saja. Kita syafaat sebentar ya. Shikara barabata shindara baradala. Kira mata tasyandara bata tatakara mata tatakara malalala. Kira nala mata tatakara bata shindara dala bata tatakara barata tatakara. Sinira nala mata tatakara bata tatakara barata tatakara. Sinira barabata tasyandara dala bata tatakara dala barata. Kira dala bata shindara dala bata dala barata. Kira bata shindara bata dala barata.
Tuhan, kami tahu firman-Mu ini adalah buat kami semua ya Tuhan, bahkan buat hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk terus dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak sanggup, kami tidak mampu, tapi karena firman-Mu berkata ya Tuhan, kami mau taat saja. Kami mau melangkah saja ya Tuhan. Dan kami mau perubahan itu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pria-pria di tempat ini, untuk bapak-bapak di tempat ini ya Tuhan. Lembutkan hati kami, biar firman ini tertanam dan bertumbuh berbuah. Di tengah ketangguhan, di tengah mungkin perasaan kami bisa, sungguh kami tidak bisa ya Tuhan tanpa Engkau. Bantu kami ya Tuhan, bantu kami Roh Kudus. Sehingga hari ini kami bisa menjadi seorang pemimpin di rumah ini. Pemimpin di rumah tangga kami masing-masing. Pemimpin untuk bisa bangun ya Tuhan, memberikan role model buat istri, buat anak-anak, buat cucu nanti ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Dan biar berkat-Mu Tuhan tercurah dalam kehidupan kami lebih lagi. Untuk ibu-ibu tempat ini, untuk para wanita tempat ini. Kau lihat setiap kesetiaan mereka, tetesan air mata dan doa mereka. Hari ini tidak ada satupun yang terbuang sia-sia. Give them comfort, memberikan mereka kenyamanan, kedamaian ya Tuhan, ketenangan dan iman ya Tuhan. Hari ini biar mereka menjadi seorang penolong yang mendampingi, yang mendoakan, yang mendukung ya Tuhan. Belajar mereka mengerti isi hati pasangan mereka masing-masing ya Tuhan. Dan biar abundant love, kasih yang melimpah, yang melampaui segala akal, yang bersumber daripada-Mu, lewat dari kehidupan para wanita di tempat ini. Sehingga mereka terus jadi berkat. Jadi berkat buat suaminya, berkat buat anak-anaknya, berkat buat cucunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sikiraba. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Siapa yang datang bersama suami, bersama istri, boleh angkat tangan sama pasangannya. Boleh dibilang, "Pak, firman tadi buat kamu." Bilang sama istrinya juga, "Ma, firman tadi juga buat kamu." Ya, kok saya lihat wajahnya Bapak Ibu tegang semua ini ya. Gak ada persoalan. Ya, oke. Sekali lagi beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Kalau Anda diberkati. Dan kalau nanti Anda mau tanya jawab sama Pastor Mil sama Ci Juluan, silakan aja saudara ya. Oke, Anda dipersilakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita bersyukur ya di ROIC Singapura ini Anda perlukan yang Anda butuhkan terkait family, AUG, juga yang profesional, semuanya ada di sini. Tinggal Anda tertanam, Anda bertumbuh dan berbuah tentu saja di ROIC Singapura ini. Dan mari kita terangkan, kita jadikan kasih Tuhan itu nyata.
Amin. Pernikahan itu bukan mitra bisnis. Pernikahan itu mitra kasih. Ya, jadi Anda perlu saling mengisi antara suami dan istri. Saya juga belajar dari Pastor Mil tadi juga, ya, meskipun usia kita jauh ya, bro ya, lu di atas gue di bawah ya. Oke, sambil Anda mempersiapkan persembahan, kalau Anda membutuhkan amplop, boleh Anda mengangkat tangan untuk amplop persembahan, atau Anda bisa men-scan QR yang ada di bangku depan Anda. Dan mari sama-sama kita bangkit berdiri kalau Anda sudah siap untuk persembahan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk persembahan ini ya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kami, di dalam sekolah kami, semuanya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Karena sebagai orang percaya, tanpa adanya Tuhan di dalam hidup kami, siapakah kami ini Tuhan? Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk pernikahan kami juga Tuhan. Di dalam segala perkara kami melihat banyak pertolongan Tuhan itu terjadi di dalam keluarga kami Tuhan. Kami mengangkat tinggi persembahan ini karena persembahan merupakan bagian daripada ibadah kami. Biarlah persembahan ini dikelola dengan baik dan benar. Dan kami percaya dan kami terima dengan iman Tuhan bahwa lewat persembahan ini Tuhan, Injil boleh tersebar sampai ke ujung bumi. Dan ada hamba-hamba Tuhan yang diutus di sana. Dan kami berdoa Tuhan, Sang penabur benih ini Tuhan, Engkau juga urapi Tuhan. Dan kami yakin kami terima dengan iman kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap penabur di tempat ini. Terima kasih Bapak, Anda bisa letakkan amplop Anda. Kami juga berdoa Tuhan untuk album Eagle Kids hari ini Tuhan. Kami diberkati dengan penampilan anak-anak yang luar biasa. Biarlah dengan album Eagle Kids nanti ini Tuhan, lewat anak-anak yang masih usia muda ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa setiap orang tua, setiap jiwa, setiap orang akan melihat bahwa anak-anak pun bisa dipakai oleh Tuhan. Anak-anak pun bisa diurapi oleh Tuhan. Dan anak-anak pun bisa berhasil di masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Hamba juga mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah dibagikan oleh Pastor Neil. Engkau urapi dia Tuhan, agar di ibadah berikutnya lagi nanti ada impartasi yang baru yang kami terima. Demikian juga untuk jemaat yang hadir hari ini Tuhan. Apapun latar belakang mereka Tuhan, kami yakin Tuhan setia di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan di dalam segala musim yang kami lalui bersama istri, bersama suami, bersama pasangan kami akan lewati itu semua. Karena dua sudah menjadi satu, kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Dan bagi yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau datangkan kesembuhan bagi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Yang masih single juga kami berdoa, terima, Engkau akan disediakan pasangan yang tepat oleh Tuhan di waktu Tuhan yang baik juga. Kami bersyukur Tuhan, dan setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan jemaat-Mu hari ini, kami hanya bisa mengangkat tangan dan kami percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua belah tanganmu. Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Bapa segala yang baik, Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Anda yang datang bersama suami istri boleh angkat tangan bersama-sama. Kekasih-kekasih Allah, firman Tuhan sudah dibagikan hari ini.
Mengucap syukurlah karena setiap firman itu ada kekuatan dari Allah. Setiap firman itu kemenangan dari Allah. Setiap firman itu mendatangkan evaluasi bagi setiap kita. Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Percayalah bahwa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu akan turun memenuhi segala aspek hidup kita. Dan berkat dari Tuhan itu akan turun-turun terus sampai ke anak cucu kita, bahkan sampai ke generasi selanjutnya. Karena Dia Allah yang tidak pernah berhutang, dan di dalam nama Yesus terima dengan iman. Haleluya. Amen. God bless you. Selamat hari Minggu. Mari semua beri kemuliaan buat Tuhan, come on. It is you, the Savior of my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you, I feel so secure, 'cause you are my Redeemer. In you, I find my peace, and I'll give you all my praise. Semua angkat tanganmu, katakan who you are, make melodies in me, songs of joy and victory are breathing in this place. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, yeah. Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. It is you, the Savior of my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains